Another Joshua Kimmich corner. 300th competitive match for Bayern, and it's gone in. Stanisic. Dia bukan nama terbesar di Bayern Munchen, tetapi dia adalah jantung taktis yang sering tak terlihat. Pemain yang menjadi kunci di momen krusial pertandingan, dan contoh sempurna bek modern era baru. Ia bernama Josip Stanisic. Ini bukan kisah tentang superstar yang selalu mencetak 30 gol. Ini adalah kisah tentang keseimbangan antara pertahanan maupun serangan. Posisi yang semakin langka dan pemain yang siap mengerjakan tugas berat setiap pekannya. Sebelum kita melanjutkan ke kisahnya, jangan lupa untuk kalian subscribe ke Soccer First ID terlebih dahulu. Karena kita akan membedah detail tinggi posisi bertahan, kontribusi taktis, fakta mengejutkan, dan masa depan dari Josip Stanisic secara lengkap. Dari statistik performa hingga rumor masa depannya. Josip Stanisic lahir pada tanggal 2 April tahun 2000, berusia 25 tahun di musim 2025-2026, dan merupakan salah satu bek serbaguna yang luar biasa langka. Menurut profil statistiknya musim ini, Stanisic pun telah tampil dalam sekitar 16 pertandingan Bundesliga, mencatatkan 2 gol dan 3 assist, serta menempati peran utama sebagai defender kanan maupun kiri di Bayern Munchen. Pemain berkode punggung 44 ini memiliki daya jelajah yang luar biasa, menempuh lebih dari 158 km total jarak lari, dan sprint cepat di level elit dengan kecepatan puncak mencapai lebih dari 34 km per jam. Tanda bek modern yang tidak hanya bertahan, tetapi juga aktif dalam fase menyerang. Stanisic bukan hanya pemain yang menjalankan tugas bertahan tradisional. Data menunjukkan bahwa ia mampu menempel kuat lawan, memenangkan duel, dan sekaligus membantu umpan-umpan progresif yang membuka serangan Bayern dari belakang. Sebelum menjadi bek reguler di Bayern Munchen, Stanisic pun menjalani masa peminjamannya yang sangat menentukan di Bayer Leverkusen. Di sana, ia menjadi bagian dari skuad yang berhasil meraih domestic double, gelar liga dan piala dalam satu musim. Pengalaman itulah yang menjadikannya pemain lebih matang, siap menghadapi tekanan besar, serta memahami sistem taktis yang kompleks yang kemudian ia aplikasikan saat kembali ke Allianz Arena. Meski sempat dianggap hanya pemain pelapis, ia membuktikan dirinya sebagai pemain yang bisa diandalkan, bahkan membantu Bayern Munchen menang di laga-laga berat berkat mobilitas dan fleksibilitasnya di sektor belakang. Di musim 2025-2026, Bayern Munchen berada dalam kompetisi yang sangat kompetitif di Bundesliga dan Eropa. Salah satu pertandingan paling intens musim ini terjadi di Der Klassiker melawan Borussia Dortmund, yang berakhir dengan kemenangan tipis 3-2 untuk Bayern. Dalam pertandingan itu, Stanisic pun menjadi sorotan setelah menjadi korban tantangan fisik yang keras dari penyerang Dortmund. Namun ia tetap bertahan dan menunjukkan ketangguhan fisik serta mental yang kuat. Sesuatu yang membuatnya dihormati sebagai defender papan atas. Lihat bagaimana ia berdiri kuat melawan agresi lawannya. Ini bukan hanya soal statistik, tetapi mentalitas. Dia bersuara setelah pertandingan, menunjukkan ketidakpuasan terhadap keputusan wasit, mengungkapkan bahwa ia ingin pertandingan dilakukan secara adil dan melindungi pemain dari risiko cedera serius. Selain itu,
dalam laga di FB Pokal melawan RB Leipzig. Stanisic pun mendapatkan apresiasi Der Kaiser untuk kontribusi defensif dan support menyerangnya, termasuk perannya dalam membuka peluang penalti yang menjadi kunci kemenangan. Musim ini, statistik resmi Bundesliga pun mencatatkan bahwa Stanisic telah tampil secara reguler dengan angka defensif kuat seperti jumlah tackle, duel udara yang menang, dan jumlah sprint ofensif yang tinggi. Sebuah kombinasi langka untuk seorang defender. Musim 2025-2026, Bayer juga memanfaatkan kualitas passingnya dengan tingkat akurasi umpan yang tinggi, memperlihatkan perannya dalam build up dari belakang, bukan sekedar bertahan. Penguasaan bola dan distribusi bola menjadi ciri khasnya di lini belakang. Penting dalam skema Vincent Kompany yang menekankan position dan agresivitas dalam transisi serangan. Fakta menarik tentang Stanisic yang jarang dibahas media. Ia dikenal sebagai pemain yang sangat rendah hati dan berfokus untuk berkembang setiap hari, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara di situs resmi klub Bayer. Meski seorang bek, dia memiliki statistik sprint dan jarak lari menyerang yang tinggi. Bukti benar-benar sebagai bek modern. Ia sendiri bisa bermain sebagai bek kanan, bek kiri, dan bahkan bek tengah jika dibutuhkan. Fleksibilitas yang membuatnya bernilai tinggi di skuad. Tentang rumor kepindahannya, meskipun ia sempat dikaitkan dengan keinginan untuk bermain lebih banyak bahkan ketika dipinjamkan sebelumnya, Stanisic pun kini menjadi target penting Bayer dan tidak muncul tanda jelas bahwa klub akan menjualnya dalam waktu dekat. Kontraknya yang masih berlaku dan perannya justru semakin meningkatkan seiring musim 2025-2026 berlangsung. Lalu apa yang membuat Stanisic istimewa? Yang pertama, versalitas posisi. Ia bukan sekedar fullback kanan. Ia mampu dimainkan di sisi kiri maupun tengah jika diperlukan. Lalu yang kedua, fokus defensif dan dukungan serangan. Statistik sprint, umpan, dan duel udara menunjukkan ia bukan sekedar bertahan, tetapi juga mendukung fase ofensif. Dan yang ketiga, kedisiplinan dan keputusan cepat membuatnya menjadi sosok penting ketika menghadapi tekanan tinggi di pertandingan besar. Ini semua adalah ciri bek modern yang sangat diminati di sepak bola papan atas. Di dunia sepak bola modern yang penuh dengan sorotan, statistik, dan nama-nama besar, tidak semua pahlawan berdiri di garis depan. Beberapa memilih bekerja dalam diam, menutup ruang, membaca arah serangan, dan memastikan tim tetap berdiri kokoh. Dan disitulah Josip Stanisic berada. Ia bukan pemain yang selalu masuk ke daftar trendy, bukan pencetak gol utama, bukan pula ikon glamor di luar lapangan. Namun ketika Bayern membutuhkan stabilitas, ketika pertandingan besar menuntut disiplin dan ketenangan, ia selalu ada. Di bawah lambang Bayern Munchen, Stanisic pun tumbuh menjadi simbol fleksibilitas dan profesionalisme. Bek yang bisa bermain di kanan, kiri, maupun di tengah. Pemain yang tak banyak bicara, tapi berbicara lewat performa. Perjalanan karirnya pun mengajarkan satu hal penting, bahwa dalam tim besar, bukan hanya superstar yang menentukan arah sejarah, tetapi juga para pekerja keras yang menjaga fondasi tetap kokoh. Dan mungkin di masa depan, namanya akan semakin besar, atau mungkin tetap sederhana. Tapi satu hal yang pasti,
Setiap pelatih menginginkan pemain seperti dia. Setiap tim juara membutuhkan sosok seperti dia. Josip Stanisic bukan hanya bagian dari Bayern Munchen. Ia adalah bagian dari sistem yang membuat Bayern tetap menjadi raksasa. Terima kasih sudah menyaksikan dokumenter ini sampai akhir. Jika kalian menikmati analisis mendalam, cerita di balik taktik, dan kisah pemain yang jarang disorot media, jangan lupa untuk subscribe sekarang dan jadi bagian dari Soccer First ID. Karena di sini kita tidak hanya menonton sepak bola, kita memahami jiwa di baliknya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.